Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Edi Santoso. Saya Widya Iswara dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini akan menyampaikan bagaimana mendelivery mata diklat berpikir kreatif yang akan disampaikan pada peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang akan dijelaskan lebih rinci pada slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana materi berpikir kreatif ini disampaikan kepada para peserta yang ada dalam diklat PKP. Pertama-tama, tentunya bagaimana cara mendelivery mata diklat ini adalah mengacu kepada apa yang disebut dengan rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau disebut dengan RBPMD. Ini akan memberikan gambaran tentang garis besar apa yang akan disampaikan. Lebih lanjut, secara rinci, kita akan mengacu kepada apa yang disebut dengan rencana pembelajaran. Di sini agendanya adalah kepemimpinan pelayanan. Mata diklatnya adalah berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Alokasi waktunya di sini menyebutkan 18 jam pelajaran. Nah, setelah kita mengacu kepada ini, maka pembelajaran untuk disampaikan di kelas akan lebih mudah. Berikutnya adalah pada saat kita akan menyampaikan pembelajaran di kelas, tentunya hal yang paling penting adalah supaya bagaimana kita bisa connect secara emosional, supaya ada ikatan dengan peserta, maka pengenalan diri itu menjadi penting. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Edi Santoso, Widya Iswara Madya. Kantor saya ada BPSDM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Alamatnya Jalan Raya Gandul nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat. Nah, kemudian setelah memperkenalkan diri, tentunya saya biasanya melakukan the ice breaking. Untuk juga saling berkenalan, saya akan berupaya untuk mengenal peserta supaya suasananya cair. Maka ada sedikit game di situ untuk mencairkan suasana. Setelah itu terjadi, sebelum masuk pembelajaran, saya akan membacakan tentang deskripsi singkat. Deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkan dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pejabat pengawas pada unit organisasi instansi. Setelah itu kita akan masuk ke apa yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Kita harus sampaikan karena peserta harus memahami tentang tujuan pembelajaran ini. Maka di sini setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Setelah ini disampaikan, tentunya harapannya peserta sudah mempunyai gambaran apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian setelah pendahuluan terkait dengan hal ini, kita akan masuk apa yang disebut dengan pembelajaran pertama. Substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan, maka di sini adalah menjelaskan tentang substansi bagaimana berpikir kreatif. Itu ada 4 poin di sini dari mulai pengertian pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan, kemudian tahapan-tahapan proses kreatif, kemudian faktor mempengaruhi berpikir kreatif, kemudian pengertian dan alasan berinovasi, kemudian ada best practice inovasi pelayanan publik. Metodenya mengacu kepada RP tadi, rancangan pembelajaran. Ini ada videonya akan kita putar, itu terkait dengan tokoh sukses pengembangan inovasi. Medianya apa, slide-nya apa, ini ada, kita akan sampaikan dengan materinya. Maka istrinya biasanya dia akan memperkenalkan apa itu berpikir kreatif. Ini contoh-contoh dari slide yang akan saya tampilkan. Ya, seperti itu. Kemudian di pembelajaran kedua,
Di pembelajaran kedua ini adalah teknik-teknik berpikir kreatif. Penekanannya di sini adalah bagaimana mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Ada 2 poin di sini. Pertama adalah menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide kreatif. Kemudian ada teknik-teknik berpikir kreatif. Sama seperti yang pembelajaran pertama, dia akan mengacu kepada rancangan bangun pembelajaran terkait bagaimana metodenya. Videonya di sini akan ditonjolkan kepada teknik-teknik berpikir kreatif. Kemudian harus ada whiteboard untuk bagaimana kita akan menulis tentang tanya jawab. Kemudian juga diskusi itu hasilnya tiap-tiap kelompok diharapkan dia akan menulis ke flip chart. Nah, alokasi waktunya adalah kurang lebih 3 jam pelajaran. Ini adalah beberapa contoh terkait dengan slide bagaimana teknik-teknik berpikir kreatif. Kemudian di pembelajaran 3, ini adalah fokus kepada bagaimana strategi inovasi dalam pelayanan publik. Penekanannya adalah bagaimana menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik. Poin pertama adalah terkait dengan review konsep inovasi. Di sini ada tipe, jenis, dan karakteristik inovasi. Di poin kedua, pembelajaran itu akan lebih membahas kepada tipe, jenis, dan kriteria inovasi. Di poin ketiga ada prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. 4 adalah peranan pemimpin dalam berinovasi. 5 adalah strategi inovasi dalam pelayanan berbasis GESI. Nah, sama seperti pembelajaran sebelumnya, dia metode video akan mengikuti sesuai dengan apa yang ada di dalam rancangan RP. Video yang akan ditampilkan adalah terkait dengan tipe-tipe inovasi. Nah, di sini pun diharapkan peserta bisa berdiskusi terkait dengan inovasi yang berkembang di instansi pemerintah, BUMN, dan masyarakat. Maka hasil daripada tanya jawab itu kita tulis juga di whiteboard, kemudian yang kelompok di flip chart, alokasi semua ini karena ini penekanannya terkait dengan strategi, ini dialokasikan 5 jam pelajaran. Ini adalah contoh-contoh berbagai slide yang akan disampaikan terkait dengan tipe inovasi, kemudian karakteristik inovasi. Di sini karakteristiknya bisa mengacu kepada relative advantage, compatibility, kompleksitas, yaitu kerumitan, reliability terkait dengan kemungkinan dicoba, dan observability. Ya. Ini akan dipelajari terkait dengan bagaimana mempelajari karakteristik. Adapun 3 kunci keberhasilan inovasi ini memang bergantung kepada pertama people, kemudian proses, kemudian culture, di mana people ini akan mengacu pada bagaimana kemampuan seseorang untuk bisa melaksanakan inovasi. Kemudian di sini people juga harus dilatih untuk bagaimana dia mempunyai ability untuk berinovasi. Adapun terkait dengan proses, ini adalah kan menjelaskan terkait dengan teknik atau metode. Bagaimana peserta dilatih untuk memulai berpikir kreatif. Sehingga nanti diharapkan bisa merancang dan menjalankan inovasi sesuai dengan tugas dan bidangnya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan di sini adalah culture, kebijakan yang pro kepada perubahan, ya, inovasi. Bisa lingkup kerja, kemudian kompetitif, cara kerja berorientasi kualitatif. Nah, dalam mendelivery pembelajaran ini, maka peran perubahan menyampaikan bagaimana peran pemimpin perubahan itu menjadi penting. Karena untuk meningkatkan terus kompetensi individu, menyediakan jalan untuk para inovator, kemudian memecut dan mendesain ruang-ruang kerja agar memunculkan calon inovator, dan kemudian membangun arsitektur inovasi harian. Nah,
Di pembelajaran keempat, ini adalah masuk kepada apa yang disebut dengan topik implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi. Ada dua fokus di sini. Yang pertama adalah terkait dengan konsep strategi inovasi. Yang kedua adalah bagaimana merancang inovasi menggunakan kanvas model inovasi. Alhamdulillah, saya sendiri mempunyai pengalaman mengajar dalam pola sebelumnya terkait dengan bagaimana berpikir kreatif, kemudian bagaimana strategi berpikir kreatif ini diimplementasikan dalam inovasi pelayanan publik. Jadi fokusnya di pembelajaran 4 ini adalah bagaimana peserta dilatih untuk merancang, ya, dan metode dan video, media, segala sesuatunya sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam RP. Nah, video yang akan ditampilkan dalam pembahasan ini adalah terkait dengan strategi inovasi, ya. Adapun alokasi waktu untuk keseluruhan pembelajaran ini adalah 4 jam pembelajaran, ya, masing-masing 45 menit. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan strategi, apakah yang mereka gunakan, banyak sekali strategi yang bisa digunakan untuk melakukan strategi inovasi. Yang paling menarik adalah terkait dengan kanvas model inovasi. Menurut pengalaman saya waktu mengajar di dulu P4 ya, terkait dengan model inovasi ini. Nah, model kanvas inovasi ini adalah cukup bagus untuk diajarkan karena di situ akan mengajarkan bagaimana peserta bisa mengidentifikasi kira-kira hambatan apa yang akan terjadi, dia mengetahui sebelum inovasi dan apa yang diharapkan dalam inovasi, kemudian bagaimana dia mencapai inovasi tersebut, bagaimana menciptakan sumber dana, bagaimana menceritakan kolaborasi dengan tempat lain, dengan bidang lain, ini pun di dalam kanvas model ini diajarkan. Nah, rencana aksi inovasi ini ada 5 langkah. Di sini apa? Ya, what dalam bahasa Inggris adalah dia terkait dengan administratif, substansinya apa, kemudian ada diskusi tentang perancangan sistem, koordinasi, ya, apa yang akan diuji coba. Kemudian di poin kedua terkait dengan siapa, maka dengan siapa tim ini akan bisa bekerja, pegawai atau pejabat tertentu, pihak eksternal atau siapa yang akan bisa diajak untuk berperan sehingga kita mengetahui peran masing-masing. Kapan kegiatan ini akan dilakukan, itu menjadi penting dalam poin 3. Kemudian poin 4 adalah apa hasil target yang akan dicapai, misalkan terkait dengan prototipe, sistem, SOP, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah how, bagaimana untuk mencapai, apakah bisa dengan FGD, kerjasama, kemitraan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam topik ini pun sebetulnya peserta bisa juga melihat tentang inovasi-inovasi sektor publik yang sudah dilakukan oleh baik itu instansi pemerintahan, kemudian BUMN, ataupun bisa juga pihak swasta. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tentunya saya akan memandu semua hasil yang sudah kita pelajari tersebut dalam kesimpulan. Alangkah bagusnya kesimpulan ini melibatkan semua peserta sehingga mereka lebih memahami dengan bahasa mereka apa yang kita simpulkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, saya akan menyampaikan kata bijak. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Maka inovasi ini mengajarkan bagaimana kita menjadi bangsa yang mandiri. Secara itu, semua skenario yang insya Allah akan kami sampaikan di kelas yang terkait dengan materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.